Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang ke berapa ini? Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Di hari yang ke-3 bulan Ramadan, kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesehatan dan kesempatan untuk menikmati bulan ketiga hari ketiga bulan Ramadan. Ya, kita masih dipilih oleh Allah, belum brojoli. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah. Tapi ada sebagian orang yang kemudian disaring tidak lulus, ya, sehingga di hari yang kesekian sudah tereliminasi, ya, tidak bisa menyempurnakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Oleh karena itu sangat-sangat penting, ya, kita mencermati apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya apa? Al-Qur'an. Lalu sebagai apa Al-Qur'an diturunkan itu? Ya. Sebagai apa? Nah, diterangkan di ayat berikutnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 fungsi besar, fungsi penting Al-Quran bagi manusia. Pertama, hudal linnas. Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Sekarang saya bertanya, mengapa manusia itu perlu diberi petunjuk? Padahal dia sudah punya akal pikiran, punya perasaan, kok masih pakai petunjuk? Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu punya sifat, punya karakteristik, dan sifat serta karakteristik manusia yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salah satu karakteristik manusia itu adalah innahu kana dzuluman jahulan. Manusia itu banyak berbuat dolim dan banyak terjadi kebodohan, ya. Sebenarnya manusia itu salah satunya punya karakter dolim sama bodoh, gitu ya. Kenapa manusia memiliki banyak sifat dolim dan banyak sifat bodoh pada diri manusia? Ya, pertama, disebut dolim karena banyak perilaku manusia yang tidak bisa menempatkan nikmat Allah sebagaimana adanya. Ya, harusnya nikmat mata untuk melihat kebaikan digunakan melihat yang kurang baik. Harusnya nikmat telinga digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara tentang keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang baik, tapi kita banyak mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik. Harusnya mulut kita digunakan untuk mendakwahkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Mulut kita sering digunakan untuk merumpi, untuk memarahi orang, untuk berdebat yang tidak perlu, alias ayel-ayelan, atau berbicara sesuatu yang sia-sia.
Jadi kita itu sesungguhnya terasa atau tidak merasakan, ya, disengaja atau tidak sengaja kita banyak berbuat dolim, gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa manusia itu bodoh, gitu kan? Padahal sudah diberi akal. Ada yang tahu kenapa manusia itu memiliki karakteristik bodoh? Padahal sudah diberi akal pikiran, ya. Karena manusia sudah diberi kesempatan oleh Allah, akal, diberi piranti akal, diberi ilmu, diberi perasaan, tapi seringkali manusia tidak menggunakan daripada peluang kesempatan yang Allah berikan itu untuk keuntungan manusia itu sendiri. Ini bodoh ini, ya. Kenapa? Ya, sudah diberi peluang mendapatkan kebaikan, pahala yang sangat banyak dengan amal-amal yang Allah berikan, yang Allah tuntun, tapi kebanyakan manusia adalah memilih jalan yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berikan kampung akhirat yang begitu besar, tidak akan berakhir, dengan nilai-nilai yang sekian besar, tidak bisa dihitung dengan ukuran nikmat di dunia, ya. Tetapi manusia malah memilih yang kecil, memilih dunia. Inna haula yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqila. Sudah diberi akal tapi manusia malah menggunakan akalnya untuk memilih perkara-perkara dunia yang kecil dengan melupakan perkara akhirat. Harusnya perkara-perkara dunia ini kita cari dalam kerangka untuk menggapai kejayaan akhirat, bukan malah meninggalkan amalan-amalan akhirat untuk menggapai keuntungan dunia. Inilah bodohnya manusia, ya. Oleh karena itu selalu diberikan petunjuk, ya, hudal lin nas. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian wabayyinatim minal huda, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terhadap petunjuk itu. Maka setiap ayat Al-Qur'an akan terangkai dengan ayat yang lain, akan terangkai dengan hadis-hadis Nabi, agar ada pengetahuan yang benar, ada penjelasan yang tepat terhadap ayat-ayat Allah, supaya tidak salah pengertian, salah pemahaman. Maka Allah setiap pembicaraannya disambung dengan ayat yang lain, agar supaya manusia paham, oh ini maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang jelas diamalkan oleh manusia. Lagi pula diberi contoh langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wal furqan. Ya, wal furqan itu artinya adalah sebagai pembeda. Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Semuanya itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita jelas jalan mana yang dituju. Jangan sampai samar-samar, ke sini iya, ke situ iya, dosa iya, sholat iya, dosa iya. Sholat rajin, maksiat jalan terus, dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena samar-samar, tidak jelas, tidak ada pembeda. Al-Quran itu membedakan, memberikan kepekaan kepada kita, kepada nurani kita untuk membedakan. Oleh karena itu, maka ketika kita mencari jalan kebenaran, maka kita otomatis harus meninggalkan jalan keburukan. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa antum ta'lamun. Jangan sekali kalian itu mencampur adukan antara perkara yang hak dan yang batil, sedangkan Anda mengetahui. Ya, oleh karena itu maka di bulan suci Ramadan ini dengan semangat huda, dengan semangat bayyin, dengan semangat furqan, ya,
dengan semangat petunjuk kita akan senantiasa mengedepankan aturan Allah. Dengan semangat bayin kita akan belajar untuk memahami agama. Dengan semangat furqan kita harus bertindak tegas, lugas, tepat, jangan sampai ragu-ragu ya. Kita harus memilih jalan kebenaran yang terang benderang menuju kepada cahaya Allah, menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.